Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang wabarakatuh, Ibu. juga, Bu. Dan juga Wah, Bu. siang-siang gini tetap semangat ya, bagus. Nah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu, Alhamdulillah baik, seperti Bu. biasanya. Ya, ini apa ada yang tidak hadir ya? Apa hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Oh, alhamdulillah nih. Sudah bagus ini, sudah on cam semua loh. Mbak Yusrika kenapa tiba-tiba off cam nih? On cam dong, Mbak. Wah, ya. Siap, Waduh, siap, masuk siap. mute. Maaf, Bu, tadi kepencet. Iya, betul. Bagus nih, semuanya udah on cam, semuanya udah semangat mengikuti pelajaran hari ini. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Salah satu, silakan memimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya Mbak Ica. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk melakukan presensi di Si Kejar. Ibu atur waktunya sampai jam 5 sore nanti ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, kita ingat-ingat dulu. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Saya ingat, Bu. Minggu kemarin mempelajari tentang materi konsep dasar inovasi, Bu. Ya, betul. Kemarin kita mempelajari konsep dasar dari inovasi. Nah, kalau inovasi itu sendiri, ada yang masih ingat nggak, teman-teman? Saya, Bu. Ya, silahkan, Dariana. Inovasi merupakan penemuan yang dapat berubah sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Gitu. Oke, benar sekali ya Mbak Feriana. Nah, kalau pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai elemen-elemen difusi inovasi. Nah, sebentar ya, Ibu share screen-kan dulu materinya. Nah, untuk pertemuan 2 ini kita akan mempelajari mengenai elemen-elemen difusi inovasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan elemen-elemen difusi inovasi melalui materi dari PowerPoint. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, mahasiswa mampu menganalisis proses difusi inovasi melalui elemen-elemen dari difusi inovasi tersebut. Nah, elemen dari difusi inovasi ini ada 4. Apa saja, ada yang tahu nggak 4 elemen tersebut? Kalau udah baca materi di Sepijar, pasti udah pada tahu nih. Saya, Bu, ada 4 elemen, Bu, yaitu saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Masih ada yang terlewat? Dan inovasi. Nah, ya betul sekali. Inovasinya terlewat. Ya, betul yang dikatakan dari Ica tadi ada 4 dari elemen dari difusi inovasi ini. Yang pertama adalah inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Kalau yang inovasi tadi kan sudah dideskripsikan nih sama Mbak Feriana. Untuk yang ketiga elemen ini, coba ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan? Gantian satu-satu gitu, silahkan. Saya, Bu, tapi yang saluran komunikasi saja, boleh? Boleh, silahkan. Terima kasih. Jadi saluran komunikasi merupakan suatu media penyebarluasan atau menginformasikan suatu inovasi kepada khalayak. Contohnya saluran komunikasi yaitu televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Oke, betul sekali Mbak Ria. Nah, untuk yang selanjutnya ini Ibu tunjuk ya, Mbak Yusrika yang waktu, kalau Mbak Ica yang sistem sosial. Silakan. Baik, yang ketiga itu adalah waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah waktu yang digunakan individu atau anggota kelompok sistem sosial untuk mengambil keputusan inovasi. Jadi begitu, Bu. Untuk elemen yang keempat adalah sistem sosial. Dalam sistem sosial terjadi proses difusi inovasi.
apakah sebuah inovasi diterima maupun ditolak, serta pengguna dari inovasi itu sendiri juga berada di sistem sosial ini, Bu. Nah, betul sekali. Ini anak-anak kelas C ini memang pada pinter semua ini. Beri aplaus untuk kita semua. Jadi, benar yang dikatakan kalian semua tadi bahwa elemen difusi inovasi itu ada 4. Inovasi, yaitu sebagai suatu ide, gagasan, praktek. Lalu yang kedua adalah saluran komunikasi, yaitu yang digunakan untuk menginformasikan dan menyebarluaskan dari inovasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada waktu. Waktu ini merupakan waktu yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengambil keputusan dari inovasi ini, apakah mau diterima ataupun ditolak gitu. Terus kemudian yang keempat adalah sistem sosial, di mana sistem sosial ini merupakan proses berlangsungnya difusi inovasi. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ibu harap ini semua kalian sudah paham ya mengenai 4 elemen dari difusi inovasi ini. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama ada Feriana sama Yusrika. Kemudian kelompok yang kedua ada Ica dan Ria. Kemudian untuk tugas diskusi kelompok ini, yang pertama, masing-masing kelompok menganalisis difusi inovasi di bidang pendidikan. Ingat ya, di bidang pendidikan saja. Nah, melalui elemen-elemen difusi inovasi yang sudah dipelajari. Jadi inovasinya nanti dijabarkan nih. Kemudian yang kedua, inovasi yang akan dianalisis itu bebas, tapi di bidang pendidikan. Itu catatannya ya. Kemudian yang ketiga, topik inovasi ini nanti kalian laporkan di WhatsApp group. Ini agar antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak ada yang sama. Kemudian yang keempat, penyusunan laporan menggunakan Google Dokumen. Nah, untuk Google Dokumen ini, template kalian laporannya tuh sudah Ibu siapkan. Ibu share sekarang ya. Silahkan dicek di grupnya masing-masing, di grup WhatsApp kelas ya. Nah, dari sini apakah sudah paham semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke ya. Kalau begitu, silahkan kalian masuk ke room Zoom yang sudah Ibu buat. Silahkan kalian berdiskusi di sana bersama kelompok. Ibu beri waktu sekitaran 30 menit. Gimana, sudah cukup kan? 30 menit untuk berdiskusi? Ya, Bu, baik, cukup. Insya Allah cukup. Oke. Halo kelompok 1. Halo, Bu. Bagaimana nih kelompok 1? Ya, halo. Inovasinya belum? Jangan sampai sama-sama kelompok 2 ya. Kalau berdasarkan laporan di WhatsApp group, inovasi dari kelompok 2 ini pembelajaran tematik. Kalau kelompok 1? Iya, Bu, sudah, tapi ini masih bingung. Bingungnya kenapa ini anak-anak? Jadi kita itu mau mengambil topik inovasinya itu kurikulum 2013, Bu. Tapi apakah itu masih bisa dikatakan sebagai inovasi? Tentu saja bisa. Kurikulum 2013 ini juga termasuk inovasi di bidang pendidikan ya. Betul itu. Coba mungkin Mbak Feriana nih bisa menjelaskan mengapa kok bisa dikatakan inovasi. Apakah ada aspek kebaruannya? Mungkin ya Bu, saya menjawab. Karena pada mulanya kurikulum 2013 ini memiliki aspek kebaharuan yang mana kurikulum 2013 ini menyempurnakan dan menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP 2006, Bu. Apakah benar begitu? Ya, betul sekali nih Mbak Feriana. Jadi sekarang sudah nggak bingung lagi kan? Segera list ya inovasinya di WhatsApp group dan silahkan melanjutkan diskusinya. Ibu pindah ke room 2 dulu ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Halo kelompok 2. Sudah sampai mana nih diskusinya? Halo Bu, ini tadi kita bagi tugas. Terus saya bagian saluran dan waktu. Terus teman saya, Ica, bagian sistem sosialnya. Oke, dari kelompok 2 ini apa ada kendala selama diskusinya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Terkait dengan sistem sosial ini, kan sasaran tematik itu siswa. Apakah sistem sosial yang dimaksud di sini itu hanya siswa saja atau guru juga termasuk, Bu? Bentar, sebelum Ibu jawab, mungkin ini temannya, Ria, punya pendapat nggak terkait ini? Kalau menurut saya, guru juga termasuk, Bu, karena misal gurunya itu tidak tahu tentang inovasi ini, bagaimana nanti inovasi ini dapat diterapkan kepada peserta didik atau siswanya gitu. Iya, betul.
guru itu juga termasuk ya. Terus semua pihak di lingkup pendidikan itu masuk pada sistem sosial ini. Dari sini ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Sudah. Oke, silahkan dilanjutkan ya diskusinya sampai waktunya habis. Oke teman-teman, selamat datang di main room ya. Ibu Ra, karena Ibu rasa waktunya sudah habis, alhamdulillah nih, kalau dilihat-lihat dari kelompok 1 maupun kelompok 2 ini sudah lancar, sudah pada pintar-pintar dalam menganalisisnya. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa yang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Urut dari kelompok 1, silahkan. Oh iya Bu, baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebentar Bu, ini saya izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini hasil diskusi dari kelompok 1. Akan saya bacakan yang pertama yaitu inovasi kami, yaitu kurikulum 2013 ya. Kurikulum 2013 ini merupakan inovasi di bidang pendidikan. Kurikulum ini memiliki aspek kebaruan, yang mana kurikulum 2013 ini akan menyempurnakan dan menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP 2006. Untuk saluran komunikasinya, untuk saluran interpersonal atau bisa pertemuan tatap muka, itu contohnya bisa sosialisasi. Terus yang saluran media massa itu contohnya melalui televisi, radio, YouTube, surat kabar, buku, pedoman, dan juga sosial media. Selanjutnya silahkan dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya Feriana akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu waktu. Untuk waktunya itu kurang lebih 1 tahun. Inovasi ini diimplementasikan ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia secara berkala. Awalnya per daerah menunjuk satu sekolah persatuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 ini atau implementasi skala kecil. Setelah itu, seluruh sekolah Indonesia mengimplementasikan kurikulum 2013 ini. Kemudian untuk sistem sosialnya, yaitu sasaran utamanya adalah warga sekolah, utamanya siswa dan tenaga pendidik. Sementara sasaran umumnya yaitu semua pihak-pihak berkaitan dengan sistem pendidikan seperti Kemendikbud, Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Silakan jika ada pertanyaan, saran, maupun kritikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya, bagaimana proses penyampaian dari inovasi tersebut? Apakah ketika proses keputusan inovasi tersebut dapat diterima oleh target tujuannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ria. Menurut kelompok, ketika ada suatu inovasi yang diperkenalkan kepada khalayak, sangat wajar ketika ada kelompok pro maupun kelompok kontra. Lantas bagaimana solusinya? Yaitu digencarkan lagi tahap proses keputusan inovasi yang tahap pengetahuan dan bujukan. Kemudian ketika sebagian besar target sudah menerima inovasi ini, maka inovasi dapat diterapkan pada lingkup kecil terlebih dahulu. Dari tahap ini, kelompok kontra akan mudah melihat bagaimana suatu inovasi ini bekerja dan harapannya melalui tahap ini terdapat feedback membangun dan semua dapat menerima inovasi ini secara perlahan. Seperti itu, Mbak. Bagaimana? Oke, terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Oke, saya rasa sesi tanya jawab sudah cukup ya. Ini saya akhiri presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Reni. Oke, terima kasih kelompok 1 atas pemaparan materinya. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Nah, oke, selanjutnya langsung ke presentasi kelompok 2 ya. Jadi nanti sistem ya tanya jawabnya seperti itu. Ibu nanti akan mengasih komentar di belakang saja. Silakan untuk kelompok 2. Untuk yang itu nanti pembahasan menggunakan sehingga terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Kita beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah proses presentasi dari kedua kelompok ini berjalan dengan lancar, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, komentar Ibu ini secara umum terhadap materi dan pertanyaan-pertanyaan yang ada adalah benar yang dipaparkan oleh kelompok 1 bahwasanya ketika ada suatu inovasi itu pasti ada dua tim yaitu pro dan kontra. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan ini tim kontra ini mungkin karena mereka tuh kurang adanya pengetahuan terhadap inovasi ini.
Namun cepat maupun lambat inovasi ini pasti akan diterima dan menyeluruh seperti itu. Nah, untuk pemaparan yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi juga benar, bahwasanya proses dari elemen difusi inovasi yang dapat menjadi solusi adalah saluran dan sistem sosial, di mana untuk salurannya ini mungkin bisa melalui sosialisasi maupun pelatihan agar inovasi ini dapat diterapkan dengan maksimal. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Masih belum ada, Bu. Alhamdulillah, berarti ini semua sudah paham Belum. ya dari materi hari ini. Anak-anak, karena waktunya ini sangat terbatas, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama ya. Dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, terdapat 4 elemen dari difusi inovasi. Yang pertama, inovasi sebagai ide, gagasan maupun praktek yang memiliki sifat kebaharuan. Kemudian yang kedua, saluran komunikasi untuk menyebarluaskan inovasi tersebut. Ketiga adalah waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan inovasi, dan kemudian yang keempat adalah sistem sosial, di mana difusi inovasi ini akan berlangsung. Nah, untuk memastikan lagi nih, ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Belum ada, Bu. Oke, kalau begitu Ibu beri tugas nih. Tapi tugasnya tuh nggak berat kok. Tugasnya itu kalian menyusun hasil diskusi kelompok yang tadi kalian sudah diskusikan, itu dibikin makalah dan dilengkapi sumber-sumber yang relevan. Nah, untuk tugasnya ini waktunya seminggu dan dikumpulkan melalui si Pejar ya. Baik, Bu. Nah, oke, minggu ini kan Baik, kita Bu. sudah membahas dan menganalisis melalui contoh dari elemen difusi inovasi ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas perubahan sosial sampai strategi perubahan sosial itu sendiri. Ibu harap kalian sudah membaca materi yang berkaitan dengan hal itu terlebih dahulu ya teman-teman. Siap, Bu. Nah, Ibu Baik. harapkan kalian semua Bu. sudah paham tentang apa yang kita pelajari hari ini. Karena waktunya sudah habis, bila ada yang ingin ditanyakan silahkan melalui WhatsApp grup kelas yang sudah ada. Alhamdulillah, meskipun siang-siang kayak seperti ini, kalian tetap aktif dan semangat mengikuti kelas Ibu. Nah, terima kasih semuanya. Selalu jaga kesehatan dan pertahankan semangat belajar ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.